Waktu kecil, ceritanya terlihat sederhana. Tuan Krabs adalah seorang bos yang sukses, sedangkan Plankton adalah penjahat yang selalu gagal. Tuan Krabs baik, Plankton jahat, selesai. Tapi setelah tumbuh dewasa, kita mulai melihat ceritanya dalam sudut pandang yang berbeda. Karena ternyata, kehidupan tidak sesederhana itu. Tuan Krabs punya restoran yang ramai, punya pelanggan, punya uang, punya karyawan yang loyal. Tapi anehnya, semakin banyak uang yang dia punya, semakin takut dia kehilangan uangnya. Sampai dia lupa bahwa di balik bisnisnya itu ada orang-orang yang ikut berjuang di dalamnya. Dan bukankah kita pernah bertemu dengan seseorang yang seperti itu? Bos yang selalu berbicara tentang penghematan, tapi tidak pernah berbicara tentang penghargaan. Target naik, beban naik, tapi gaji? Nanti kita lihat dulu ya. Di sisi lain ada Plankton, musuh yang selalu kita tertawakan. Karena usahanya yang selalu gagal, tapi kalau dipikir-pikir, berapa kali dia jatuh? Puluhan? Ratusan atau bahkan ribuan. Tapi anehnya, dia selalu mencoba lagi keesokan harinya. Kalau itu bukan kegigihan, lalu apa namanya? Tapi justru disitulah letak masalahnya. Plankton ini terlalu fokus untuk mengalahkan orang lain sampai lupa untuk memperbaiki dirinya. Dia sibuk mencari resep rahasia, padahal mungkin yang dia perlukan itu untuk memperbaiki makanannya. Dan bukankah banyak dari kita juga yang seperti itu, termasuk gua? Kita terlalu sibuk untuk melihat kesuksesan orang lain, terlalu sibuk untuk iri, terlalu sibuk untuk membanding-bandingkan, tapi lupa untuk membangun diri sendiri. Jadi siapa yang salah? Tuan Krabs atau Plankton? Atau mungkin keduanya memiliki masalah yang sama. Yang satu tidak pernah merasa cukup, yang satu tidak pernah merasa puas, yang satu takut kehilangan apa yang dia miliki, yang satunya lagi terobsesi untuk mendapatkan apa yang bukan miliknya. Dan tanpa sadar mereka menghabiskan waktu untuk saling mengejar sementara waktu terus berjalan. Mungkin pembelajaran terbesar dari mereka yang bisa kita dapatkan itu bukan tentang bisnis, bukan tentang uang, tapi tentang hidup. Karena ternyata keserakahan itu tidak selalu terlihat seperti Tuan Krabs yang selalu menumpuk uang. Terkadang keserakahan juga bisa seperti Plankton yang tidak pernah bisa berhenti untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dan mungkin di antara Tuan Krabs dan Plankton ada sedikit bagian dari diri kita di antara keduanya. Jadi menurut kalian, siapa yang lebih menyedihkan? Tuan Krabs yang punya segalanya tapi tidak pernah merasa cukup, atau Plankton yang gak punya apa-apa tapi tidak pernah berhenti mengejar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena di konten selanjutnya Dreams of Journey kita akan membahas karakter yang paling sering disalahpahami di Bikini Bottom, dan mungkin dia adalah karakter yang paling mirip dengan kita hari ini.